Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu insyaallah wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Segala puji mari sama-sama kita address, kita alamatkan, kita peruntukkan hanya kepada Allah, Zat yang telah menciptakan kita beserta alam semesta yang sangat luar biasa, indah, hebat. Ini sekaligus merefleksikan kehebatan Allah Sang Khalik yang sangat luar biasa dan sangat pantas satu-satunya menjadi zat ataupun Tuhan yang kita sembah bersama. Salam sama-sama kita sanjung sajikan pengakuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda padang pasir yang sangat tinggi akhlaknya, yang tidak hanya dipuja, disenangi oleh hamba Allah, tetapi bahkan sangat disanjung dan juga dikagumi oleh Allah itu sendiri, sebagaimana yang Allah lukiskan di dalam surah Al-Qalam ayat 6. Allah berfirman di sana, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, yang engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Ini juga pertanda ataupun menjadi syarat bagi kita bahwa kalau kita ingin dimuliakan tidak hanya oleh manusia tapi juga oleh Allah, maka perbaguslah akhlak kita sebagaimana halnya yang telah dibuktikan, dilaksanakan dan ditunjuki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini izinkan saya berbicara sedikit tentang visi misi UIN Araniri dalam rangka memberikan bekal kepada calon mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat dari Rumah Inovatif yang kita sebut dengan KPMDRI yang kali ini untuk angkatan kelima, di mana angkatan ini akan diikuti oleh 1.456 orang peserta yang tersebar nanti di daerah-daerah di mana mahasiswa itu berada. Karena kondisinya masih COVID, jadi kita tidak melaksanakan secara serentak, secara gerombolan, secara ramai-ramai ke suatu daerah tertentu, tapi kita memberikan hak pilih kepada mahasiswa kita untuk berbakti di mana mereka berada, di mana tempat yang bisa mereka jangkau, dan juga di mana mereka kira-kira aman dari ancaman COVID yang sekarang sudah berambah lagi jadi Om. Mungkin nanti akan tante Kron lagi. Sekarang Omikron. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari ancaman segala mara bahaya, termasuk dari ancaman Omikron ini. Dan semoga juga seluruh mara bahaya sering disebut dengan taun, ada bahasa Aceh taun dijabruk, semoga cepat berlalu. Kita ketahui bahwa visi misi UIN, nama visi UIN saat ini sudah kita amandemen, sudah kita rubah dalam perubahan kemarin itu tahun 2020. Semakin singkat tapi semakin padat dan semakin, saya pikir semakin tajam dan semakin komprehensif dan representatif. Jadi visi UIN sekarang ini adalah menjadi universitas yang modern dalam keislaman, keindonesiaan, dan keuniversalan. Nah, di sini jelas sekali bahwa UIN senantiasa berupaya dengan secara maksimal didukung oleh seluruh sivitas akademika, baik pimpinan maupun karyawan, baik dosen maupun non-dosen, tendik dan sebagainya, termasuk mahasiswa sendiri, dalam rangka mewujudkan suatu kampus yang modern. Modern artinya unggul, advance, ya. Jadi kita akan menjadi kampus yang terkemuka, terutama dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman sekaligus membumikan nilai-nilai keislaman itu
menjadi the living values, menjadi nilai yang hidup, tidak hanya menjadi catatan-catatan, tidak hanya diproduksi melalui karya-karya ilmiah, baik Scopus dan apapun namanya, Sinta dan sebagainya. Tapi lebih penting lagi bagaimana UIN ini menjadi tempat di mana bersemainya dan lahirnya nilai-nilai keislaman serta nilai-nilai tersebut diimplementasikan dengan baik menjadi suatu nilai yang hidup, betul-betul diamalkan, betul-betul ditunjuki dalam kehidupan kesehariannya. Dan setelah itu, setelah keislaman kita mantap, kita menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin, tidak menjadi bagian daripada musibah ataupun masalah. Lalu kemudian kita bagaimana menjadikan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang produktif, bangsa yang nasionalis, dan di mana kita hidup dan membesarkan diri kita tidak terlepas pada nilai kebangsaan. Di mana nilai kebangsaan itu paling kurang bisa dibagi dalam 4 aspek, 4 hal. Pertama, Pancasila. Ini Pancasila merupakan nilai dasar kita. Pancasila merupakan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia, yang dimana dengan Pancasila ini kita insya Allah menjadi perekat di antara heterogenitas yang ada pada diri kita. Kita berangkat dari background yang berbeda-beda, tetapi kita diamanahkan oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa yang beraneka ragam bentuk, budaya, karakter dan sebagainya, tapi kita menjadi bangsa yang bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda tapi bersatu, ya. Biarpun kita beraneka ragam, tapi kita tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 4 pilar saya sampaikan kalau kita bicara ke Indonesia. Nah, pertama Pancasila, kemudian yang kedua Bhinneka Tunggal Ika yang merangkai, membungkus perbedaan kita menjadi bangsa yang satu, bangsa yang utuh. Semoga dapat ridha Allah SWT. Kemudian NKRI, kita harus bisa lihat bahwa kita adalah bangsa negara yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita juga menanamkan bagaimana wawasan kebangsaan kita. Kita melihat wawasan Nusantara bahwa semua tanah, air, langit, udara dan sebagainya adalah milik bangsa tercinta ini. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang 45. Jadi dalam sebuah negara lumrah dan memang suatu niscaya bahwa kita ada undang-undang yang kita pedomani, yang kita akui dan kita patuhi bersama secara kolektif, secara bersama. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih, tidak ada yang merasa superior dan inferior. Semua kita harus sama di depan hukum. Saya pikir ini menjadi hal penting. Ya, kemudian setelah keislaman kita sudah mantap, wawasan kebangsaan kita menjadi anggota masyarakat atau warga negara yang loyal, yang nasionalis kita, yang menyadari betul siapa kita, siapa jati diri bangsa kita. Kemudian kita bisa menatap dunia secara global, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai bagian dari bangsa yang bermartabat, anak bangsa yang bisa merasa percaya diri, kemudian juga kita tidak menghina orang lain, percaya diri, lalu kemudian kita bisa berkompetisi secara self-confident, punya kepercayaan diri yang baik, serta punya kompetensi dan skill sehingga kemudian kita mampu bersaing secara kompetitif dan juga secara dikjaya, artinya kita bisa memenangkan persaingan global. Hari ini persaingan kita harus kita pahami bukan persaingan antara satu daerah-daerah lain, bukan antara satu provinsi dan provinsi yang lain. Maka kita harus siapkan mahasiswa kita, termasuk kita kirim ke masyarakat, biar dia juga tidak hanya belajar di bangku kuliah, belajar di buku-buku, tapi belajar dari the living laboratorium, laboratorium yang hidup masuk di masyarakatnya, sehingga kemudian mereka ketika sudah selesai atau tamat dari perguruan tinggi, khususnya dari UIN Naraneri ini, mereka diberikan kesiapan mental, mereka diberikan kesiapan untuk menjadi bahagian daripada solusi bagi masyarakatnya, sekaligus untuk mampu mereka bersaing, memenangkan persaingan global, disebut dengan global market ataupun pasar global. Saya pikir ini hal-hal yang penting disampaikan, yaitu kita harus paham bahwa kita sebagai universitas terbesar, kalau saya tidak katakan di Indonesia, tapi saya katakan aja di Sumatera, maka kita harus pertama kebanggaan kita dengan ilmu-ilmu keislaman kita, tapi juga jangan lupa ilmu-ilmu yang lain, karena Islam itu tidak pernah membedakan antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Semua ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi Allah yang mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Baik ilmu agama, ilmu matematik, ilmunya sama. Karena itu semua dari sumber daripada Allah SWT. Tidak ada orang yang hebat dalam ilmu ini, karena semuanya dititipkan Allah. Kata Allah Al-Quran,
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kepada manusia, kepada kamu sekalian hai manusia, kecuali hanya sedikit saja. Maka oleh karena itu saya pikir dalam konteks ini saya katakan bahwa sebenarnya Islam itu tidak membedakan ilmu mana. Tapi karena kita ini namanya Universitas Islam, maka jangan lupa ya, ikon kita adalah ilmu keislaman. Meskipun kemudian karena kita sudah berkembang, kita sudah naik pangkat dari IAIN, institut menjadi universitas, maka tentunya kita diberikan wewenang untuk mengelola ataupun mengurusi atau membuka prodi-prodi umum, termasuk prodi saintek, ada arsitektur, ada teknik lingkungan, teknik informasi dan sebagainya, dan kita harus rebut itu. Maka Nabi sampai katakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Jadi tidak ada batas. Islam ini agama universal. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Maka kita tidak boleh berpikir sempit, berpikir picik, apalagi berpikir provokatif ya, bagaimana kita menyudutkan orang-orang yang belajar ilmu yang lain. Karena ilmu yang lain itu juga wajib, cuman wajibnya wajib ain, wajib kifayah. Sementara ilmu yang sifatnya keislaman, termasuk syariah, akidah, itu to some extent dan beberapa hal, terutama menyangkut dasar-dasar ilmu itu hukumnya wajib ain, setiap orang harus memahaminya. Saya pikir ini yang harus saya sampaikan. Jadi kepada mahasiswa saya sampaikan bahwa kita harus selalu berusaha menjadi bagian pada rahmatan lil alamin, karena kata Nabi, orang terbaik di antara kita bukan orang yang punya gelar akademik 1 meter atau sekilometer, bukan orang punya gelar ataupun pangkat yang tinggi, tetapi adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. The best man among you is the one who has more benefit to others. Nah, dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Dan juga dalam ayat surah Al-Hujurat Allah berfirman ayat 13, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kita, di antara kamu, adalah orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya pada Allah SWT. Takwa dalam konteks ini saya ingin terjemahkan adalah baik hubungan kita dengan Allah dan bagus pula hubungan kita sesama manusia. Saya pikir kalau ini kita sudah gapai, maka kita akan menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin, sekaligus bagian daripada solution. We are part of solution. Jadi saya ingin tekankan, if we are not part of solution, please at least do not be part of problem. Jika kita belum menjadi bagian pada solusi, bagian daripada pemecahan masalah, bagian daripada jalan keluar bagi agama nusa dan bangsa ini, pastikan kita tidak menjadi bagian daripada masalah. Ini saya dapat sampaikan. Jadi ingat keywordnya, visi kita menjadi universitas yang modern dalam keislaman, keindonesiaan bangsa tercinta ini, dan keuniversalan kita menjadi khalifah Allah di muka bumi. Tidak hanya Indonesia, tapi all over the world, universalitas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya lepaskan mahasiswa UIN Araniri sebanyak 1.456 untuk melaksanakan KPM DRI ataupun Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah Inovatif Angkatan ke-5 untuk melaksanakan tugas pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Demikian, semoga Allah meridainya, dan kepada Allah kita berserah diri mohon ampun. Semoga UIN Araniri ke depan akan semakin lebih baik, lebih bermanfaat, dan dirasakan kehadirannya oleh anak bangsa baik di Aceh maupun dalam konteks Indonesia, bahkan dalam konteks dunia atau universalnya ataupun mondial. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.